0020220017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ulangan tengah semester penanaman modal. Dimulai saja dengan soal nomor 1. Jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal, yaitu hukum memiliki peran penting dalam penanaman modal, baik untuk melindungi kepentingan investor maupun untuk melindungi hak dan kewajiban investor, sehingga mereka dapat menjalankan upayanya dengan aman dan adil. Peranan modal juga membutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan usahanya, sehingga mereka memiliki tujuan dan penetapan yang jelas dan melakukan investasi dan memberikan kepastian bagi investor. Dengan peran-peran tersebut, hukum menjadi fondasi penting dalam penanaman modal yang aman, stabil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dan selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Undang-Undang tentang penanaman modal di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya menetapkan beberapa bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing sebagai upaya untuk melindungi sektor-sektor strategis dan meningkatkan ekonomi yang stabil. Beberapa bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing yaitu meliputi 1. Produksi senjata, produksi mesiu, dan produksi alat peledak yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Yang kedua, mengenai sumber daya alam Indonesia, misalnya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan dari alam. Usaha tersebut usaha yang khusus untuk melindungi sumber daya alam. Yang ketiga, melibatkan kebudayaan Indonesia seperti museum, peninggalan sejarah, atau konservasi budaya tertentu. Beberapa bidang usaha terbuka dengan pembatasan tertentu untuk penanaman modal asing, yaitu meliputi 1. Pendidikan dan kesehatan. Meskipun terbuka untuk PMA, bidang ini memiliki batasan kepemilikan maksimal oleh pihak yang asing. Yang kedua, media massa hanya diperbolehkan untuk kepemilikan saham asing dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, transportasi bidang ini memiliki pembatasan kepemilikan karena dianggap strategis dan sensitif. Beberapa bidang yang terbuka sepenuhnya untuk penanaman modal asing yaitu meliputi teknologi informasi yang terbuka untuk PMA karena pemerintah ingin menarik investasi di bidang teknologi. Yang kedua, industri manufaktur tertentu, banyak subsektor manufaktur yang dibuka penuh untuk menarik lebih banyak investasi asing. Nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal di Indonesia yang meliputi yaitu tujuan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, yang kelima meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional, yang keenam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang ketujuh mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu ada 5. 1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif untuk penanaman modal. 2. Mempercepat peningkatan penanaman modal. 3. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang keempat, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan. Yang terakhir yaitu kelima, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Yang nomor 4, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal yaitu merujuk pada proses pengembalian atau pemulangan keuntungan atau modal dari investasi di luar negeri ke negara asal investor. Biasanya keuntungan yang dihasilkan dapat disimpan di negara tempat investasi atau dikembalikan repatriasi ke negara asal investor. Dalam hal tersebut, negara memberikan perlindungan hukum kepada penanaman modal. Salah satunya berupa dimungkinkan penanaman modal mengalihkan aset yang dimilikinya dengan ketentuan peraturan undang-undang penanaman modal pihak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam fasula asing. Nomor 5, berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus adalah diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dan wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus merupakan kebijakan strategis pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate dihadirkan bagi investor dalam dan luar negeri. Regulasi yang mengatur KEK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nomor 6. Berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal adalah proses pengembalian perusahaan, industri atau aset yang dimiliki pihak swasta dan ditempatkan di bawah kendali pemerintah. Nasionalisasi biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Dalam penanaman modal, nasionalisasi dapat dilakukan dengan alasan 1. Mengendalikan aset atau menegaskan dominasi atas industri milik asing. 2. Membatasi investor asing yang menanamkan modal di dalam negeri. 3. Membantu penanam modal dalam negeri dan memperbaiki stabilitas perekonomian nasional. 4. Memperkokoh potensi nasional. 5. Melikuidasikan kekuasaan ekonomi kolonial. Yang ke-6. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan itu bagi masyarakat Indonesia. Yang ke-7 yaitu memperkokoh keamanan dan pertahanan negara. Nomor 7 yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia dapat memperoleh berbagai fasilitas fiskal untuk mendukung investasi mereka, yaitu meliputi 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal. Yang kedua, pembebasan biaya masuk atau impor mesin dan barang untuk pembangunan atau pengembangan industri. Yang ketiga, kemudahan pengurusan perizinan. Yang keempat, menyediakan infrastruktur pendukung. Yang kelima, menjamin ketersediaan energi. Yang keenam, jaminan ketersediaan bahan baku. 8 yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jelaskan. Penanaman modal asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia secara langsung, tetapi dapat memperoleh hak atas tanah dengan cara tertentu, yaitu 1. Warga negara asing atau WNA dan badan hukum asing tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang kedua, jika WNA atau badan hukum asing memperoleh hak-hak tersebut, maka harus melepaskannya dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, hak-hak tersebut akan dihapus dan kembali dikuasai oleh negara. Yang ketiga, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh tanah. Yang keempat, yaitu pemerintah dapat menghentikan atau membatalkan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah jika perusahaan penanaman modal melanggar ketentuan perundang-undangan. Nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Yaitu pengaturan ketenagakerjaan penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu 1. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia. Yang kedua, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 3 yaitu perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 10, jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Dalam investasi di Indonesia terdapat 2 jenis badan usaha utama yang dapat didirikan oleh investor, yaitu meliputi 1. Badan usaha PMA adalah perusahaan yang didirikan dengan melibatkan investasi asing. Yang kedua, badan usaha PMDN adalah perusahaan yang didirikan oleh investor domestik yang seluruh modal dan kepemilikannya berasal dari pihak Indonesia atau dalam negeri. Secara umum, perbedaan utama antara PMA dan PMDN adalah pada status pemilik modal. PMA melibatkan investor asing, sementara PMDN hanya melibatkan dalam negeri dan domestik. Cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.